Pada episode kali ini dilanjutkan lagi dengan Xiao Yan yang kaget lalu menatap Yueru di depannya. Kurasa buah hijau bulan sabit asli masih ada di danau ini. Yueru berpikir sambil berpikir, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan juga bertanya dengan cemas, ambil setetes darahmu dan lemparkan ke Lusori Golden Monster Python. Suara tergesa-gesa Raja Naga Emas datang dari ring. Xiao Yan juga bukan orang biasa begitu, dia menggertakkan giginya dengan jari-jarinya, setetes darah merah dilemparkan ke ilusi monster emas Python. Ketika monster emas ilusi Python yang perkasa merasakan setetes darah Xiao Yan beberapa saat yang lalu, seolah-olah darah di seluruh tubuh telah membeku, Python menelan langit berwarna-warni. Ular raksasa emas ilusi sudah menyerah pada Xiao Yan, karena ia jelas merasakan aura manusia ini. Ular menelan langit berwarna-warni adalah ras terkuat dari klan ular dan raksasa emas ilusi Python di mana berani Lensing, di antara binatang garis keturunan selalu menindas. Jadi ketika dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki darah dari darah menelan 7 warna, kakak tertua dari Python monster emas ilusi dengan mata terbuka lebar juga menghormati Xiao Yan. Xiao Yan melihat ilusi Golden Demon Python dan berkata, bahwa kami ke Crescent Moon Cui Guo. Ketika ular raksasa itu mendengar kata-kata Xiao Yan, ia juga menjawab dengan seolah-olah dia mengatakan untuk mengikuti. Kemudian dia membanting ke dalam danau seolah-olah ada sesuatu di dasar danau. Tubuh Xiao Yan melayang di danau es, melihat air berwarna coklat tua yang mengalir perlahan di sekitar tubuhnya. Dengan terkejut, gelembung besar perlahan muncul di sampingnya kemudian dengan ledakan keras, dan beberapa pancaran air memercik ke wajah Xiao Yan, tetapi dalam sekejap itu ditelan oleh lapisan api putih susu. Mengapa ada suhu yang begitu panas? Apakah ada dunia di dasar danau ini? Xiao Yan menatap ular raksasa yang menabrak danau dan bergumam pada dirinya sendiri, Yueru, tunggu aku di sini, aku akan mengikutinya untuk melihat. Xiao Yan tidak ragu-ragu di bawah perlindungan api putih susu di sekujur tubuhnya dia langsung menabrak danau seperti ular raksasa. Keselamatan adalah prioritas utama. Suara Yueru menggema di danau. Lihatlah ular raksasa yang membuat riak di danau. Xiao Yan menghela nafas lega sebelum menyelam ke dalam danau. Begitu dia memasuki danau, perasaan sedingin es menyapunya dan kemudian dia memanggil untuk melindungi tubuhnya dari api, dan semua tekanan air dan tekanan udara di luar tampaknya terpisah. Perasaan agak dingin menyelimuti tubuh, tetapi tidak terasa dingin sama sekali. Melalui isolasi api yang berbeda, telapak tangan dengan mudah mengambil air berwarna coklat tua, kemudian biarkan mereka perlahan mengalir dari antara jari-jarinya. Xiao Yan memukul bibirnya dengan takjub. Kontak yang begitu dekat dengan aliran air benar-benar membuat orang merasa sedikit menyeramkan dan dingin di hati mereka. Jika penutup pelindung api ini tiba-tiba menghilang sekarang lalu turun sendiri, Xiao Yan bergidik keras membayangkan dibekukan seperti patung. Wajahnya berubah sedikit pucat. Pria besar, cepatlah! Xiao Yan juga mengikuti ular raksasa itu untuk menyelam ke dasar danau, tetapi tekanan air danau menjadi lebih kuat dan udara menjadi lebih tipis saat dia turun, menyebabkan Xiao Yan sedikit merasa lelah dan menghadapi ular raksasa di depannya. The Illusory Golden Demon Python tampaknya memahami arti Xiao Yan, dan buru-buru meludahkan cairan ular, dan kemudian kecepatannya meroket langsung ke dasar danau. Meskipun api aneh untuk sementara dapat melindungi saya, itu akan menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Lagi pula jika Anda kehilangan energi jiwa untuk mempertahankannya, bahkan jika Anda tidak tertelan oleh air, itu akan langsung menjadi abu. Oleh karena itu saya tidak dapat membuang waktu yang berharga ini sebelum energi jiwa Xiao Yan habis. Xiao Yan harus meninggalkan danau magma. Patung es yang saya pikirkan sebelumnya akan benar-benar menjadi kenyataan. Saat ular raksasa itu terus maju, pikiran Xiao Yan dengan cepat menghitung. Sudut mulut Xiao Yan berkedut beberapa kali lalu dia berbalik dengan bermartabat menatap ular api besar berkepala dua yang tidak jauh dan berkata sambil tertawa lebar, ular besar, cepatlah. Xiao Yan berangsur-angsur merasa bahwa bernapas agak sulit. Memang, orang normal akan mengalami kesulitan bernapas ketika dia menyelam hingga 2000 meter. Xiao Yan mampu menyelam hingga 3000 meter karena kebugaran dan kekuatan fisiknya. Xiao Yan mengutuk sambil menatap ular raksasa yang masih menyelam di depannya. 3000 meter sudah mendekati batas Xiao Yan sebagai manusia.
jika turun itu adalah area kehidupan terlarang karena telah melampaui kognisi manusia dan mungkin ada banyak krisis yang tidak diketahui, Xiaoyan tidak bisa membantu tapi sedikit mengernyit. 3.100 meter, kecepatan menyelam juga terhimpit oleh tekanan arus air di dasar danau yang semakin lama semakin lambat. Kembalilah jika kamu tidak memilikinya. Xiaoyan tidak bisa menahan raungan di dalam hatinya. 3.200 meter 5 menit berlalu dengan tenang. Xiaoyan menemukan bahwa dendamnya tampak membara dengan hebat, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya. Situasi ini itu hanya bisa menjadi kekuatan api yang sama. Bajingan tua. 3 menit terakhir, Xiaoyan juga menggertakkan giginya dan berkata menyelam hingga 3.300 meter dan ilusori Golden Monster Python juga berhenti dan berdiri kosong lalu melepaskan kulitnya. Ular raksasa itu awalnya berwarna hitam, tetapi sekarang telah berganti kulit dan menggantinya dengan kulit emas. Ia berenang menuju dunia api tidak takut panas terik. Xiaoyan tidak punya waktu untuk mengambil napas sekarang ketika napas panas terik mengalir ke wajahnya. Melihat sekeliling ketika Anda menyelam ke 3.300 meter, itu adalah dunia magma yang panas, tetapi dengan dukungan terus-menerus dari api Xiaoyi, Xiaoyan hampir tidak bisa melihat beberapa lingkungan sekitarnya. 1 es, 1 api, 2 surga, pasti ada harta langka di bawah lava di sini. Raja Naga Emas di atas ring telah memperhatikan keadaan Xiaoyan. Jika terjadi kesalahan dia akan segera mengambil tindakan. Tetapi ketika dia menemukan bahwa ada air danau yang sedingin es di atas dan air panas di bawah di dunia api, Jinlong tidak bisa tidak terkejut dengan pengetahuan luas Jinlong. Xiaoyan jelas juga tahu bahwa Raja Naga Emas peduli padanya jika dia ingin menjadi orang kuat. Dia ditakdirkan untuk mengandalkan dirinya sendiri, dan dia tidak bisa menjadi orang kuat dengan mengandalkan orang lain. Tidak ada jalan pintas untuk pria yang kuat. Jangan bicara omong kosong, ikuti ular raksasa itu dulu. Ia telah hidup selama bertahun-tahun dan pasti sangat akrab dengannya. Jangan sampai hilang. Nada suara Raja Naga Emas penuh dengan api. Xiaoyan tidak berani gegabah ketika mendengar itu. Meskipun dia bingung, dia harus buru-buru mengikuti ular raksasa itu. Tapi untungnya ular raksasa itu jelas sangat akrab dengan medan di sini. Sebelum arus bawah datang mereka dapat menemukan rute yang paling cocok untuk menyelinap, dan Xiaoyan yang mengikuti di belakangnya juga mengambil kesempatan untuk menghaluskan magma ini. Arus bawah menghindar, di dunia merah menyala ini, tampaknya tidak ada makhluk lain selain ilusi Golden Monster Python yang memimpin. Tidak heran bagaimanapun kondisi kehidupan di sini terlalu keras, jika bukan karena ilusori Golden Monster Python, yang hidup dengan menelan magma binatang alien dan monster lainnya, saya khawatir bahkan monster tingkat penguasa dengan kekuatan yang sebanding dengan pembangkit tenaga Dodi, tidak mungkin untuk datang dan pergi dengan bebas di tempat. Berapa saat sebelum Xiaoyan hendak terjun ke danau lava merah menyala, api putih susu tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya, dan akhirnya benar-benar membungkus tubuhnya di dalamnya. Tubuh ilusori Golden Demon Python diproyeksikan langsung ke lava cair memercikkan lava merah menyala. Mendengar suara ini Xiaoyan di atas buru-buru mengalihkan pandangannya ke tempat di mana magma berfluktuasi, tapi dia tidak pernah melihat sosok setengah manusia, di mana orangnya melihat pemandangan yang hampir menguap dalam sekejap. Xiaoyan mau tidak mau menoleh dan berteriak pada Raja Naga Emas di sampingnya. Melihat danau lava yang tidak bergerak sama sekali, ilusi emas monster Python yang baru saja mengebor tampaknya langsung berubah menjadi abu ketika bersentuhan dengan lava dan bahkan tidak mengeluarkan teriakan. Ikuti Raja Naga Emas sepertinya sedang memikirkan sesuatu dan kemudian berkata kepada Xiaoyan. Xiaoyan juga mendengar kata-kata Raja Naga Emas, dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan api aneh yang mengelilingi dirinya. Dan tanpa ragu-ragu melompat langsung ke tempat di mana ilusi Golden Demon Python baru saja menghilang. Suhunya sangat tinggi pada awalnya jika Xiaoyan tidak memiliki perlindungan fisik dan tubuh yang telah ditempa oleh api yang berbeda, dia mungkin tidak akan mampu menahannya bahkan untuk 1 menit pun. Dengan tubuhnya mengambang di magma yang berapi-api, Xiaoyan melihat magma merah berapi-api yang mengalir perlahan di sekujur tubuhnya dengan terkejut. Dan gelembung besar perlahan muncul di sampingnya, kemudian dengan ledakan keras, dan beberapa magma memercik ke wajah Xiaoyan, tetapi dalam sekejap itu ditelan oleh lapisan api putih susu.
Xiaoyan mengikuti rute ilusori Golden Demon Python selama beberapa menit, dan ruang muncul, masih ada rahasia lain di dunia bawah tanah ini. Xiaoyan menatap ke depan dengan heran. Apa yang muncul di depan mata Xiaoyan bukanlah suhu tinggi seperti lava cair, tetapi dunia kecil yang mati, suara rendah tetesan air dan langkah-langkah menuju kemana-mana membuat orang merasa gemetar. Monster Python juga berlari keluar tanpa melihat ke belakang, menandakan bahwa Xiaoyan tampaknya menjadi ancaman yang fatal di sini. Tuan, ini, Xiaoyan juga bertanya dengan cemas. Raja Naga Emas berkata kepada Xiaoyan. Xiaoyan membawa penguasa kuno Yi Huoheng di punggungnya. Jiwa Raja Naga Emas berdiri di pundaknya dan keduanya berjalan selangkah demi selangkah. Menurut apa yang Yueru katakan, ini seharusnya buah hijau bulan sabit. Xiaoyan memandangi pohon buah di depannya. Tidak peduli apa dia memasukkan semuanya ke dalam sakunya, ini bukan hal yang paling berharga. Ayo pergi, kata Raja Jinlong. Selangkah demi selangkah, menit demi menit, cahaya putih murni menyelimuti keheningan abu-abu ini. Xiaoyan melihatnya dengan tenang dan bahkan samar-samar melihat, dalam cahaya putih murni bunga merah muda berdiri dengan lembut, bunga penyembuhan berwarna-warni. Ketika Xiaoyan melirik bunga cian ini, suara Raja Naga Emas dengan gembira tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Bunga yang berwarna-warni dan menyala, dikabarkan bahwa bunga ini hanya lahir di tempat paling murni antara surga dan bumi. Hanya orang-orang dengan hati yang tulus, dan juga harus memiliki darah keluarga malaikat. Jika tidak maka tidak dapat ditundukkan. Bunga berwarna-warni dibagi menjadi 7 warna. Legenda mengatakan bahwa itu adalah salah satu harta keluarga malaikat. Jika Anda menguasai 7 warna, Anda bisa hidup dan mati. Saya tidak tahu apakah itu benar. Raja Naga memandangi bunga-bunga merah muda di depannya. Tuan, apakah kita sudah menemukannya? Xiaoyan juga sangat gembira ketika mendengar jalan Raja Naga Emas. Dia tidak menyangka akan menemukan harta yang begitu berharga dengan aku tidak menyangka akan bertemu di sini. Ini juga semacam takdir. Benar saja, King Yuan pada akhirnya lebih murah. Seringai muncul di mata Raja Naga Emas. Pergi dan lihatlah. Xiaoyan juga menarik napas dalam-dalam untuk menekan kegembiraan batinnya, dan tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakan Patriark Raja Naga Emas. Ayo pergi, aku akan membantumu mengawasi perubahan di sekitarmu. Raja Naga Emas juga berkata dengan hati-hati, saat tubuhnya semakin dekat dan dekat dengan cahaya putih murni. Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan bahwa suhu di sekitar tubuhnya hampir tiba-tiba naik. Dia mengerucutkan bibirnya yang kering. Xiaoyan menggertakkan giginya dan menginjak telapak kakinya lagi. Tubuhnya akhirnya bergegas ke selubung cahaya putih bersih. Tubuh memasuki cahaya putih murni, dan panas terik yang diharapkan tidak tiba seperti yang diharapkan. Sebaliknya suhu seluruh tubuh turun banyak. Tetapi ki pertempuran Xiaoyan yang awalnya habis dan bahkan kekuatan jiwanya tampaknya melangkah ke dalam. Putih murni melembabkan secara instan dalam kisaran bercahaya. Xiaoyan juga terpana melihat pemandangan yang agak ajaib ini. Setelah beberapa saat, ketika dia kembali sadar, matanya buru-buru menyapu dan akhirnya berhenti pada bunga merah muda di tengah. Itu masih tulang bunga merah muda. Bunganya terbagi menjadi 7 daun dan bagian bawahnya juga 7 daun cian dan rimpang yang terlihat transparan seperti batu giok, seolah-olah safir paling sempurna secara alami sempurna. Sekilas seluruh bunga terlihat sangat jernih membuat orang merasa tidak bisa meletakkannya. Xiaoyan juga melihat lebih dekat dan lebih dekat ke api suci ini. Api aneh di tubuhnya juga banyak menerangi ruang yang awalnya gelap, dan pemandangan yang mengejutkan muncul. Dia tidak memperhatikan pada awalnya, tetapi ketika cahaya bersinar, Xiaoyan menyadari bahwa di sebelah bunga 7 daun hijau di bagian bawah dikunci dengan kuat oleh 7 rantai. Xiaoyan juga melihat 7 rantai gelap dengan amarah yang besar, karena dia merasakan gelombang kekuatan jahat dari 7 rantai hitam. Tanpa Raja Naga Emas mengatakannya, dia tahu bahwa itu pasti berada di luar alam lagi, sarana dari ras jahat. Sialan, Raja Naga Emas juga melihat 7 rantai hitam, dan mau tidak mau mengutuk keras. Tidak ada orang yang lebih kejam dari Raja Naga Emas. Pohon muda merah muda kecil ini tergantung dalam kegelapan tak berujung, seperti dakwit di laut, melayang di mana-mana. Jika bukan karena ilusori Golden Monster Python untuk memimpin kali ini, dengan kemampuan Xiaoyan, itu bahkan akan mencari kematian.
tidak mungkin menemukan bunga yang relatif kecil di area yang begitu luas. Tuan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Xiao Yan melihat benda aneh di depannya tetapi dia tidak berdaya dan dia tidak berani bertindak sembarangan, karena ini adalah kebutuhan King Yuan dan bahkan untuk dirinya sendiri untuk menaklukkan api suci di masa depan. Sejak kita bertemu itu adalah takdirmu, ini adalah sesuatu yang tidak dapat Anda temukan jadi biarkan aku datang. Jiwa Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh, aura naga raksasa yang terbangun dari zaman kuno terpancar dari tubuh Raja Naga Emas. Aku optimis, Raja Naga Emas berkata perlahan jelas menghadap Xiao Yan. Sebuah aura kuno berangsur-angsur terpancar dari tubuh Xiao Yan, meskipun tidak ada semangat juang yang besar. Aura itu sangat mempesona seolah-olah seorang pria kuat yang telah mengalami bertahun-tahun telah terbangun mata dan tindakannya penuh dengan rasa tahun-tahun. Bunga Yuyan berwarna-warni. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan melihat Anda dalam hidup saya. Jika demikian, saya memiliki kepercayaan diri untuk mengolah King Yuan menjadi generasi sayap malaikat sejati. Keluarga malaikat telah terdiam terlalu lama dan inilah saatnya untuk menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Kamu seharusnya tidak muncul di dunia ini, tetapi karena kamu telah muncul kamu tidak boleh dikubur di jurang dunia bawah tanah ini. Biarkan aku mengeluarkan milikmu. Temukan malaikat yang benar-benar cocok untuk persetujuanmu dan biarkan kamu bersinar. Pupil emas Raja Naga Emas menatap bunga di depannya, dan pada saat Raja Naga Emas berbicara, bunga-bunga merah muda tampaknya telah berubah sedikit. Karena kamu tahu apa yang aku maksud, kamu masih membutuhkan kerjasama kamu, meskipun kekuatan jahat dari rantai ini lemah, aku khawatir tentang hal-hal lain, dan ada hal-hal yang tidak dapat aku selesaikan sendiri dalam keadaan jiwaku. Raja Naga Emas menatap langsung bahwa karena kata-katanya sendiri, ada sedikit perubahan di jalan bunga. Yuyan Hua 7 warna layak menjadi harta paling ajaib di dunia. Ketika Raja Naga Emas berbicara, cahaya putih bersih memancar dari seluruh tubuh. Jelas, ini adalah rencana Yuyan Hua 7 warna untuk menggunakan kekuatan terakhirnya dan 7 rantai jahat untuk membuatnya pertarungan terakhir. Raja Naga Emas sangat gembira ketika dia melihat bunga berwarna-warni dan bersinar. Itu sunyi selama bertahun-tahun dan sudah waktunya untuk melakukan perjuangan terakhir. Segera Raja Naga Emas melantunkan mantra misterius dan pusaran besar muncul di sekitar tubuh Xiao Yan. Kekuatan lain dari Raja Naga Emas melahap bunga penyembuhan yang berwarna-warni dan 7 rantai hitam legam yang memancarkan aura jahat bertarung sampai mati. Cahaya hitam legam dan cahaya putih murni berada di jalan buntu. Pertempuran berlanjut, dan cahaya putih murni secara bertahap ditekan oleh cahaya hitam legam. Tubuh Xiao Yan dikendalikan oleh Raja Naga Emas. Setelah mantra Raja Naga Emas selesai, pusaran di depannya semakin besar dan memancarkan hisapan besar. Menghadapi cahaya hitam pekat, dia menyerang. Pusaran besar ditarik oleh hisapan kuat terhadap cahaya hitam pekat. Cahaya hitam legam baru saja menelan cahaya putih murni, karena selama cahaya putih murni ditelan, 7 rantai mereka bisa terlahir kembali.